Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tata bahasa, kalimat efektif, dan kalimat komunikatif yang terdiri dari Nur Koryah dengan NPM 2013031019, Siti Aminah 2013031037, Nabila Fauzia 2013031051, dan saya sendiri Via Mutiara dengan NPM 2013031053. Materi frasa dan klausa oleh Nabila Fauziah. Baiklah, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah frasa. Frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang masing-masing unsurnya masih mempertahankan makna dasarnya. Nah, frasa ini tidak memiliki predikat di dalamnya. Misalnya, sangat sederhana, rumah besar, bunga indah, dan tadi malam, bisa gitu. Lalu frasa ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada frasa endosentrik. Nah, frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan unsurnya. Nah, frasa endosentrik dibagi menjadi dua, yaitu ada frasa endosentrik yang koordinatif. Nah, frasa ini terdiri dari unsur-unsur yang setara. Biasanya ada kata hubung. Misalnya, ibu dan bapak, kakek dan nenek, pembinaan dan pengembangan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada frasa endosentrik yang atributif. Nah, frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan. Misalnya, gadis cantik. Nah, inti dari frasa tersebut adalah gadis. Nah, kata-kata pelengkapnya adalah cantik. Nah, cantik itu yang bisa disebut atributif atau atribut. Lalu, macam-macam frasa yang kedua ada frasa eksosentrik. Nah, frasa ini yang selalu bergantung dengan pasangannya dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, frasa eksosentrik dibagi 5 jenis kata unsur intinya. Yang pertama ada frasa nominal, yang unsur intinya berupa kata benda. Contohnya, rumah besar. Lalu yang kedua ada frasa verbal. Nah, unsur intinya berupa kata kerja. Contohnya telah datang. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Unsur intinya kata sifat. Contohnya sangat baik. Yang keempat ada frasa adverbia. Unsur inti berupa kata keterangan. Contohnya tadi sore. Yang kelima ada frasa preposisi. Unsur intinya berupa didahului kata depan. Contohnya ke Jakarta. Lalu ada frasa berdasarkan maknanya. Ada frasa ambigu. Frasa ambigu adalah kegandaan makna yang menimbulkan keraguan atau mengaburkan maksud kalimat. Makna ganda seperti itu biasanya disebut dengan ambigu. Nah, contohnya ada lukisan ayah dipajang di dinding. Nah, frasa lukisan ayah merupakan frasa ambiguitas karena memiliki 3 makna. Bisa lukisan milik ayah, lukisan gambar ayah, lukisan buatan ayah. Lalu ada yang kedua, yaitu frasa idiomatis. Nah, frasa ini ungkapan dan makna konotasi. Contohnya adalah besar kepala, panjang tangan, gulung tikar, buah anak. Seperti itu.
materi selanjutnya adalah klausa. Klausa adalah suatu gramatika yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Apa sih perbedaannya kalimat dengan klausa? Nah, kalimat merupakan suatu kesatuan bahasa yang dibentuk oleh beberapa suatu bahasa, termasuk klausa. Nah, sementara itu, klausa merupakan salah satu kesatuan bahasa yang membentuk adanya suatu kalimat. Nah, kalimat juga mempunyai pola intonasi akhir dan tanda baca di dalamnya, sedangkan klausa tidak memiliki kedua unsur tersebut di dalamnya. Nah, klausa sendiri memiliki unsur inti, yaitu adalah subjek dan predikat. Misalnya, adik sedang makan, adik sedang berlari, seperti itu. Nah, ada beberapa penggolongan klausa. Yang pertama berdasarkan unsur intinya. Yang kedua ada berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Lalu yang ketiga ada berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi predikat. Lalu klausa terdiri dari dua macam, yaitu ada yang pertama klausa utama atau induk kalimat. Nah, klausa yang menjadi inti kalimat dan bisa berdiri sendiri. Cirinya tidak boleh didahului konjungsi. Adik sedang membaca buku. Nah, yang kedua ada klausa bawahan atau anak kalimat. Nah, klausa yang menjadi pelengkap dari induk kalimat. Contohnya, ibu mencuci ketika aku pulang. Nah, klausa ketika aku pulang dalam kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Materi tentang kalimat oleh Siti Aminah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kalimat. Kalimat merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna. Biasanya, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau juga tanda seru, tergantung dari jenis kalimatnya. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, dan spasi. Unsur-unsur kalimat terdiri dari beberapa diantaranya. Yang pertama ada subjek, berfungsi sebagai penunjuk pelaku yang melakukan atau terlibat di dalam kalimat tersebut. Subjek bisa berupa nama orang, hewan, maupun benda. Predikat berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat dan biasanya berupa kata kerja, baik transitif maupun intransitif. Contohnya duduk, makan, dan minum. Ketiga, objek berfungsi untuk menyatakan korban atau pihak yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Nah, objek ini juga bisa melakukan tindakan terhadap kata-kata benda, baik benda konkret maupun abstrak. Contoh, meja, buku, dan rumah. Unsur yang keempat yaitu keterangan, berfungsi sebagai penambah keterangan pada sebuah kalimat. Unsur keterangan biasanya diletakkan di depan maupun di belakang kalimat. Misalnya, memberikan informasi, keterangan tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Unsur kalimat yang berikutnya yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya, seperti subjek maupun objek. Jadi, pelengkap ini bisa menjadi pelengkap objek maupun subjek. Contoh dari pelengkap objek yaitu misalnya saya membeli buku yang baru terbit di toko buku. Nah, di sini objeknya itu adalah buku yang baru. Saya sebagai subjek membeli predikat, buku yang baru itu adalah objek. Nah, sebagai pelengkap objeknya di sini ada kata-kata terbit di toko buku.
Kemudian ada pelengkap subjek. Gadis yang berambut pirang itu menemui aku di kelas pagi ini. Nah, kata yang menjadi pelengkap yaitu di kelas pagi ini. Selanjutnya ada pola kalimat. Yang pertama, pola kalimat SPOK. Aku memasak nasi di dapur. Aku sebagai subjek memasak predikat, nasi, objek, di dapur yaitu keterangan yang menunjukkan keterangan tempat. Pola kalimat yang kedua yaitu SPOPL. S subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Ayah membelikanku buku biografi. Selanjutnya, subjek, predikat, objek. Aku membaca buku. Berikutnya, subjek, predikat, keterangan. Temanku sebagai subjek akan bertamasya, predikat, ke Bandung, keterangan. Selanjutnya ada subjek, predikat, dan pelengkap. Dia memberikan semangat. Dia sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, dan pelengkapnya itu adalah semangat. Macam-macam kalimat berdasarkan jumlah frasa. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya menjelaskan satu kejadian peristiwa saja. Contohnya, adik sedang bermain, ibu sedang memasak. Nah, itu adalah contoh dari kalimat tunggal. Yang kedua ada kalimat majemuk, adalah kalimat yang bisa membentuk dua pola kalimat atau lebih, dua pola kalimat tunggal atau lebih. Contohnya, pagi hari saya pergi ke sekolah. Kemudian sore harinya saya mengikuti les matematika. Nah, di sini ada dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama, pagi hari saya pergi ke sekolah. Pola kalimat yang kedua, kemudian sore harinya saya mengikuti les matematika. Berikutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang pola-pola hubungannya tidak setara antara anak kalimat dan induk kalimat. Mempunyai kedudukan yang tidak sederajat. Contoh, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Berikutnya ada macam-macam kalimat berdasarkan subjeknya. Pertama, ada kalimat aktif yang mana subjeknya itu adalah yang melakukan pekerjaan secara langsung. Contoh, kakakku membeli boneka itu. Nah, di sini subjeknya yaitu kakakku. Nah, si subjek ini adalah orang yang melakukan dari objeknya. Selanjutnya, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh objek. Contoh, misalkan ada kalimat aktif, kakakku membeli boneka itu. Nah, untuk kalimat pasifnya, boneka itu dibeli kakakku. Selanjutnya, macam-macam kalimat berdasarkan nilai informasi. Yang pertama adalah kalimat tanya, yaitu kalimat yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan. Yang berikutnya ada kalimat berita, yaitu kalimat yang menyatakan berita atau informasi yang perlu diketahui oleh sendiri atau orang lain. Ketiga, ada kalimat perintah, kalimat yang menyatakan perintah yang harus dikerjakan oleh orang kedua. Keempat, ada kalimat seru, yaitu kalimat yang bermakna seruan dari pembicara kepada pihak yang lain. Materi tentang kalimat efektif oleh Nur Korea. Saya Nur Hairiyah. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, syarat kalimat efektif yang pertama sesuai dengan EYD, dan yang kedua sistematis, ketiga tidak boros dan bertele-tele, dan yang keempat tidak ambigu. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, 1.
kesepadan struktur. Nah, contohnya, para demonstrasi keluar dari ruang sidang itu tidak efektif karena yang benar para demonstrasi keluar dari ruang sidang. Keluar sama keluar itu beda. Dan selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua yaitu kehematan kata. Yang pertama itu dari kata jamak. Para siswa-siswi dengan para siswa-siswa itu berbeda. Karena siswa-siswa itu pemborosan kata dan lebih efektif jika digantikan dengan siswa-siswi. Terus yang kedua, katanya itu bersinonim. Misal, Dimas masuk ke dalam ruang kelas, itu tidak efektif. Karena ke dalam itu sudah pasti masuk. Jadi yang benar adalah Dimas masuk ruang kelas. Dan yang ketiga, kesejajaran bentuk paralelisme, yaitu adanya verbal, adjektif, terus sama nomina. Nah, contohnya Dimas pandai, rajin, dan seorang juara itu tidak efektif karena di sini tidak memiliki kesejajaran antara verbal, adjektif dengan nomina. Yang benar itu adalah mereka dilarang ngobrol, menyontek, dan tidur. Kan di situ menggunakan kata verbal, memiliki kesejajaran dari kata verbal, dan itu efektif. Lalu dia itu memiliki ketegasan makna, yaitu hati-hati saat membuat kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel ataupun contohnya sebagai berikut ya. Kamu sapulah rumah agar bersih, itu tidak efektif. Yang benar adalah sapulah lantai rumah agar bersih, dan itu lebih singkat. Karena tadi kembali lagi ke ciri-ciri kalimat efektif, bahwa kalimat efektif itu tidak adanya pemborosan kata. Lalu logis. Nah, contohnya mayat pria yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di kampung. Nah, itu tidak efektif karena gak logis kan mayat mondar-mandir. Nah, yang benar itu sebelumnya ditemukan tak bernyawa, pria itu sering mondar-mandir di kampung. Artinya di sini dia masih hidup, dan itu efektif karena memang nyata. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya adalah kalimat komunikatif. Kalimat komunikatif adalah kalimat yang harus dapat dimengerti oleh pembaca maupun pendengar agar mendapatkan respon dan tanggapan yang sesuai. Dalam kalimat komunikatif ada syarat kalimat komunikatif, yaitu kaidah bahasa yang dapat diartikan sebagai aturan atau pedoman dalam penulisan, sehingga kalimat tersebut dapat disampaikan dengan baik oleh pembicara kepada lawan pembicara. Yang kedua ada penalaran, yaitu sebagai proses berpikir seseorang untuk menghubungkan data ataupun fakta yang ditemukan sehingga dapat menarik kesimpulan dari kalimat tersebut. Contohnya, dedukasi dilakukan terhadap suatu pernyataan yang bersifat umum dirubah ke dalam simpulan yang bersifat khusus, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, silogisme adalah premis umum. Mahasiswa yang baik tidak akan mencontek saat ujian mata kuliah ekonomi. Premis khusus, nama mahasiswa yang baik. Simpulan, Nana tidak mencontek saat ujian mata kuliah ekonomi. Antimen, Nana tidak mencontek saat ujian mata kuliah ekonomi karena dia mahasiswa yang baik. Yang kedua ada induksi, dilakukan terhadap suatu pernyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyangkut pernyataan khusus tersebut. Penalaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Generalisasi dengan membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Analogi, contoh generalisasi adalah jika disiram dengan air, bunga mawar tidak layu. Yang kedua, jika disiram dengan air, kacang hijau tidak layu. Jika disiram dengan air, cabai rawit tidak layu.
Jika disiram dengan air, tomat tidak layu. Analoginya, sel merupakan unit terkecil penyusun kehidupan yang mampu mengorganisasikan fungsi dari jaringan, sama seperti CPU pada komputer, yang merupakan bagian terpenting dalam komputer. Tidaklah sel yang penting ini ada pula yang menemukan untuk pertama kalinya. Yang ketiga, keterampilan pesan. Keterampilan pesan merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan kepada lawan bicaranya sehingga mampu memahami suatu kata yang disampaikannya tersebut. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.